Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Hasani. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menggambar sketsa wajah hitam putih yang baik dan benar, dan tentunya bagi pemula. Pertama-tama, saya akan membahas apa aja alat tempur saya untuk menggambar sketsa wajah hitam putih. Yang pertama, yang tentunya inti dari inti, yaitu pensil. Nah, pensil biasanya tuh saya memakai ada 3 macam, yaitu pensil 4B, pensil 4B. Nah, habis itu ada pensil 6B, terus ada pensil 8B. Nah, kalau ada pensil, berarti kita harus memerlukan penghapus. Ini ada penghapus yang harusnya nggak ini sih, penghapusnya habis. Tapi ini juga penghapus, ya intinya penghapus. Terus ada juga saya biasanya pakai penghapus ini. Penghapus dia tuh lentur, jadi bisa diruncing gitu. Enak kalau dibuat yang detail-detail gitu. Tapi itu nggak wajib sih, yang wajib itu intinya penghapus. Nah, yang kedua, kalau ada pensil berarti kita harus meruncingkannya. Kita memakai ini agar enak. Tapi bisa juga pakai rautan, itu juga bisa guys. Terus ada beberapa kuas yang saya pakai. Ada 6 total, tapi biasanya saya pakai yang satu, yang ini. Soalnya itu dia enak. Dia itu nggak gede, nggak kecil, runcing juga, terus halus gitu teksturnya, jadi enak dibuat gambar. Itu ini kuas itu biasanya buat arsiran, dia biar lebih halus. Tapi bisa juga kalian kalau nggak punya kuas itu memakai tisu, itu juga bisa. Tapi kalau memakai tisu itu harus pelan-pelan, jadi agar dia lebih kelihatan teksturnya, tekstur halusnya itu lebih kelihatan. Terus ada penggaris. Nah, ini kuncinya itu ada di penggaris, jangan nanti saya bahas. Terus yang penting lagi yaitu ada sketchbook atau buku gambar, atau media yang bakal kita buat untuk menggambar. Apapun itu, boleh kanvas, boleh buku gambar, boleh apapun itu, kain, yang penting bisa untuk menggambar. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya mau menggambar step by step, cuman kayaknya kelamaan. Jadi saya akan memberikan contoh dengan gambar yang telah saya buat. Saya sudah menggambar setengah jadi, kelihatan. Nah, jadi tuh oke weh, langsung aja pada pembahasannya. Yang pertama, kita harus membuat namanya grid pada kertas dan juga pada model yang kita buat. Grid itu seperti ini, kelihatan ada garis-garisnya gitu. Nah, itu namanya grid. Itu teknik itu membantu kita untuk agar lebih presisi dalam menggambar suatu objek. Ya, gitu dah intinya. Nah, abis itu kita membuat grid yang di kertas. Abis itu kita membuat grid yang di model yang akan kita gambar. Bisa aja caranya itu ada aplikasinya yang lain, atau bisa aja kalian ngeprint foto tersebut terus di grid manual pakai penggaris. Nah, itu makanya saya tadi bilang penggaris itu penting buat pakai grid. Semakin kecil grid yang kita buat, semakin enak buat kita gambar tuh. Jadi tuh memudahkan kita dalam menggambar, itu gunanya grid. Setelah grid semua jadi, kotak-kotaknya itu semua jadi,
habis itu kita menggambar outline-nya dulu. Jadi itu kan gini, setiap itu kan ada outline-nya. Kayak yang ini, yang di mata. Biasanya itu saya makainya mata, hidung, bola hidung, habis itu bibir, garis bibir, terus muka. Habis itu semua yang ada di ini, kerudung, semisal kalau ada kerudung ya. Kalau nggak pakai ya berarti rambut. Ini semuanya dia kasih outline kayak ini. Tangan-tangan udah saya bikinin outline. Nanti kalau udah tinggal enak tuh, kita ngarsirnya tinggal enak. Kalau udah semuanya jadi kayak yang di bawah-bawah ini, ya kan, habis itu kita arsirin tuh pakai 4B. Kita tuh pertamanya halus, makanya itu halus, ringan, jangan ditekan. Jadi kertas itu mempunyai teksturnya sendiri. Kita nggak boleh asal neken aja kertas. Kalau kita neken kertas asal-asalan, tekstur kertas tersebut akan rusak. Jadi kalau semisal udah rusak, kita nggak akan bisa menghaluskan arsiran tersebut kayak pakai ini atau pakai tisu. Itu nggak bisa, susah, soalnya tekstur kertasnya itu udah padat. Makanya sebagaimana mungkin, sehati-hati mungkin menggambar agar tekstur kertas tersebut tidak rusak. Ingat, jangan merusak hal yang belum rusak. Jadi gitu, kita awet-awet lah intinya. Jangan buang-buang tekstur kertas. Jadi semisal kalau kamu udah ngereser 4B, semisal salah, nah itu boleh tuh hapus. Cuman dikit-dikit aja, jangan ditekan. Kalau ditekan nanti ininya teksturnya rusak. Makanya kesalahan dalam menggambar itu sebenarnya fatal, makanya harus hati-hati. Pertama, kita membuat layar yang paling rendah itu pakai 4B, yang paling kecil. Kalau di saya, kalau di kalian nggak apa-apa pakai HB, pakai 2B boleh. Tapi kalau saya paling kecil 4B. Soalnya biasanya saya itu buatnya di ini rada anggang-anggang gitu. Apa sih namanya? Ya itu intinya. Kalau udah, ini ada contoh 4B yang ini. Nah, kalau udah 4B di sini, habis itu kita kuasin. Misal gini, kita pakai kuas. Nah, kalau udah pakai kuas itu jadinya gini, halus, enak dilihat. Kalau udah dikasih 4B, kita timpa lagi pakai 6B. Ingat, sesuai layer. Jadi, pertama kita itu buat 4B. Kita udah buat outline ini semua. Nah, udah kan semuanya. Habis itu kita kasih 4B semua. Tapi jangan sampai lupa pada outline tersebut. Kita arsir semua, habis itu kita kuasin atau pakai tisu biar halus. Udah habis itu tebelin outline yang sekiranya udah kehapus atau ikutan atau ikut ke kuas atau ke tisu. Kita tambahin lagi sama pensil 6B. Jadi kita timpa lagi pensil 4B dengan 6B biar agak kelihatan volumenya. Habis itu kalau udah kita arsir lagi, kita kuas, kita halusin lagi itu pakai pensil 6B atau 8B. Pakai pensil 6B terus dikasih kuas biar halus atau pakai tisu. Ada contoh yang di 6B. Nah, yang misal di ini. Nah, itu pakai 6B, yang di sini yang rada hitam-hitam itu pakai pensil 6B. Dia itu apa ya enak intinya. Kalau kalian pakai habis 4B terus 6B itu enak, jadi itu kayak lebih halus gitu. Nah, kalau udah ke 6B kita lanjut ke 8B ya. Ingat, 4, 6, 8 saling berurutan sesuai layer masing-masing. Jadi habis 4 layer dasar, habis itu yang tebel dikit kasih 6B, habisnya yang tebel banget kasih 8B. Contoh kalau pakai 8B itu yang di atas ini. Nah, ini 8B. Atau kalau bisa pakai ini, ada satu pensil lagi yang biasanya saya buat di rambut yang sangat hitam, itu pakai ini. Tapi di sini itu enggak, karena model yang saya buat itu yang di sininya itu enggak terlalu hitam, makanya saya pakai yang 8B. Udah kan, habis 8B, habis tuh semuanya udah kelihatan tuh volumenya. Ingat, selalu kasih volume dalam
gambar tersebut. Kalau udah ada volumenya kelihatan, baru berikutnya kasih detailing. Bisa pakai 8B atau pensil manapun, yang intinya ujungnya ini runcing banget. Biasanya kalau pakai kalau lagi buat detailing itu banyak kesalahan yang fatal, tapi nggak terlihat. Tapi kalau udah diruncingin terus dibuat ngedetailin, itu bakal merusak tekstur. Makanya hati-hati dalam berbuat ya guys, hati-hati dalam berbuat. Kalau udah detailing udah tuh jadi, tinggal kita ngapusin grid-grid yang di sini. Kalau udah tinggal kalian buat variasi, kasih hitam-hitam lah di belakangnya atau bagaimana lah itu caranya agar lebih estetik. Ya intinya itu. Dan juga hati-hati dalam menggambar itu penting. Jangan cepat-cepat dalam menggambar. Intinya di dalam sebuah gambar ada suatu cerita di dalamnya. Asik. Mungkin itu aja penjelasan singkat tentang bagaimana cara menggambar sketsa hitam putih yang baik dan benar bagi pemula. Saya Ubidillah Hassani, mohon maaf, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.